Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Waktu ini kita terus nak memberi tumpuan dengan apa yang berlaku kerana hampir sebulan berlakunya bencana yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat sejak akhir November, yang telah pun mengorbankan lebih 1,000 nyawa, manakala dilaporkan ratusan, mungkin ribuan lagi masih lagi dilaporkan hilang. Dan pada waktu ini juga dilaporkan sekitar 800,000 penduduk terpaksa berpindah dengan nilai kerugian ataupun nilai impak negatif kepada ekonomi dianggarkan melebihi 3.1 bilion US dollar ataupun lebih kurang sekitar 12.6 bilion ringgit. Perkembangan terkini berkaitan dengan pasca banjir, sudah tentu kita melihat kepada kenyataan daripada Kepresidenan Indonesia, daripada Presidennya sendiri, Presiden Prabowo, yang mana memberi jaminan pemulihan banjir Sumatera mengambil masa lebih kurang 2 hingga 3 bulan. Malah pentadbiran kerajaan juga berjanji untuk membina ribuan rumah kekal untuk mangsa-mangsa banjir dalam masa yang terdekat dan juga pemberian allowance sara hidup untuk setiap individu RM10,000. Itu satu. Dan keduanya, perlu juga untuk kita mengambil kira dan memberi perhatian juga sentimen yang cukup berbeza sekali di media sosial berkaitan dengan beberapa kawasan ataupun kelihatan video-video yang memaparkan bendera-bendera putih dikibarkan di beberapa kawasan, termasuklah mungkin ratusan ataupun ribuan penduduk yang berjalan kaki keluar daripada kawasan terjejas untuk mendapatkan bantuan, dan juga respon berbaur berkaitan dengan bantuan asing ataupun bantuan antarabangsa. Tetapi untuk kita bercakap secara keseluruhan untuk mendapatkan situasi di lapangan dan juga kehadapan untuk kita menilai semula di mana tahap daya tahan komuniti dan juga bagaimana mereka nak membina semula kehidupan, saya nak bersama dengan Pak Surya Bermansyah. Pak Surya Bermansyah adalah pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Universitas Shah Kuala yang merupakan pengasas komunitas warga dan juga kita bersama dengan Fandi Irwan, sukarelawan tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan TKSK PD Jaya Aceh. Terima kasih kepada kedua-duanya. Tapi Pak Surya, kalau boleh saya nak mulakan dengan Fandi dahulu. Mungkin Fandi boleh kongsikan sedikit perkembangan khususnya di lapangan. Fandi ada memberi atau berkongsi kepada saya beberapa video menunjukkan keadaan ataupun situasi terkini di beberapa kawasan kelihatan semakin pulih. Jalan-jalan yang sebelum ini dilaporkan terputus sudah pun dapat dilalui, tetapi masih ada beberapa lagi kawasan-kawasan ataupun kediaman rumah mangsa banjir masih lagi belum diduki dan ramai juga terpaksa berada di kawasan pemindahan ataupun di pengungsian. Tapi mungkin secara keseluruhannya, apa perkembangan terkini khususnya di Aceh, kalau boleh diberi, ataupun di PD Jaya, kalau boleh beri sikit gambaran? Ya, baik Cik Fauzi, dapat saya sampaikan untuk saat ini wilayah PD Jaya sudah bisa diakses, terkait jalanannya sudah bisa diakses, sudah dibersihkan semua. Cuman sekarang permasalahannya masyarakat masih belum bisa kembali ke rumah, belum bisa didiami karena di wilayah kami ini, wilayah PD Jaya, yang paling parah Kecamatan Merdu dan Kecamatan Murah II, itu rumah belum bisa dibersihkan, lumpurnya masih setinggi hampir 2 meter di dalam rumah, dan lumpur ini sudah mulai mengeras. Jadi kami di sini sangat membutuhkan semacam eskavator untuk bisa membersihkan lumpur-lumpur ini yang sudah mulai mengeras, mengingat masyarakat sudah banyak mulai mengeluh. Kedepannya ini 2 bulan lagi udah mau masuk bulan Ramadan, jadi masyarakat sudah mulai mengeluh agar bisa kembali ke rumah karena sudah hampir 1 bulan berada di pengungsian dan masih mengonsumsi makanan berdasar dari di dapur umum. Pak Surya, mungkin boleh dikongsikan juga update dan juga saya difahamkan Pak Surya baru saja pulang daripada kawasan Birun, ya. Dan seperti yang dikatakan, perlu juga kita mengambil kira satu, lagi beberapa hari lagi kita nak menuju kepada tahun baru, itu satu. Dan keduanya, sudah tentu melihat kepada
bulan Ramadan. Sudah tentu ada persiapan yang perlu dilakukan, tapi dalam masa yang sama mungkin boleh dikongsikan sejauh mana dan keadaan semasa di kawasan yang telah pun dilawat oleh Pak Surya sendiri. Ya, memang seperti kata Pak Fandi tadi, masyarakat hari ini sangat kesulitan menghadapi sisa dari banjir, yaitu sedimen-sedimen berupa tumpukan tanah yang sangat tinggi. Tanah-tanah ini kalau saat panas terik seperti hari ini itu cukup keras, tapi ketika dia sedikit saja kena air itu lembek. Saya baru kembali dari Biren, dari Menasa apa tadi namanya Kerumbuk, bukan Menasa, Kerumbuk, itu desa Kerumbuk. Itu beberapa hari yang lalu ada 2 anak meninggal dunia gara-gara karena menginjak tanah berlumpur yang sedimen tadi yang lembek, mereka tenggelam ke dalam itu. Nah, kemarin dia bermain tanahnya keras, hari ini karena hujan dia bermain lagi di situ, dia terperosok ke dalamnya dan itu dua anak meninggal dunia. Dan itulah masalah yang kan dihadapi oleh mayoritas pengungsi atau mangsa korban banjir ini di dalam rehab atau perbaikan kehidupan ke depan. Nah, kenapa ini menjadi tantangan utama? Karena memang di lahan mereka seperti itu. Seperti di daerahnya Pak Fandi, itu daerah Pantai Gelima, di tepi Sungai Merdu, kiri kanan sudah 2 meter itu. Lumpurnya itu 2 meter. Tadi di Biren, saya sambil ngopi di warung, bertemu dengan alumni dari Fakultas Teknik. Dan itu rumah dia persis di belakang SDIT. SD apa tuh Pak Fandi yang di SDIT itu? Mereka 2 hari di atas atap menyelamatkan diri. Hari ini tak bisa dibersihkan. Tak bisa dibersihkan. Karena apa? Sedikit saja dibersihkan, nanti air sungai hujan, air sungai udah tinggi lagi, udah basah lagi. Nah, itu membahayakan. Nah, itu jadi di lapangan masyarakat kita Aceh sangat bersemangat ini. Aceh ini jiwa bangkitnya besar, kuat. Ya, jiwa bertahan hidupnya sangat. Kita tidak dibantu oleh siapa saja, kita tetap bangkit ya, Pak Pandi ya. Jadi demikian loh orang Aceh, selama masa kita masih diberikan umur oleh Allah, bagaimanapun juga ya kita hadapi. Tapi memang kerja-kerja bersih rumah ini yang repot. Beberapa tempat yang masjid, yang karena begini Pak Fauzi, Pak Pandi, saya punya rumah. Saya bersihkan di lumpur 2 meter itu saya bersihkan. Tapi Pak Fandi, tetangga saya, belum membersihkan karena dia masih mengungsi ataupun dia belum punya kemampuan untuk membersihkan. Ketika hujan, sedikit saja hujan, lumpur dari yang Pak Fandi punya, itu akan mengalir ke tempat saya. Dan maka sia-sialah apa yang saya bersihkan hari ini. Nah, jika ingin dibersihkan, dia harus dalam bentuk kawasan. Desa, kampung, nah, itu dalam bentuk kawasan harus sekaligus dibersihkan semua. Tidak bisa setitik-setitik rumah per rumah, itu nggak akan. Itu kan sia-sia. Nah, itu juga yang tadi siang saya sampaikan, saya diskusikan dengan Pak Wakil Bupati Pidijaya, Pak Pandi, dengan Pak Hasan. Harus kita cari ini solusi. Nah, insya Allah kita dari Universitas Syah Kuala dan juga teman-teman di komunitas warga kota akan mencoba membantu untuk mendesainkan, menerapkan bentuk rumah ke depan yang ramah dengan lumpur ini gitu. Yang harus ramah dengan lumpur. Kita tidak harus memindahkan, tapi kita bisa tinggal di atasnya gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini PR teknologi bagi kita di kampus tentunya. Oke, ini sesuatu yang menarik. Pak Boji, ya. Okey, ini sesuatu yang menarik daripada Pak Surya untuk mengatakan kehadapan ini kita perlu memikirkan bagaimana untuk nak membina satu kediaman yang tahan banjir
tambah lumpur lagi. Ya, betul ya Pak Suria. Okey, mungkin saya nak bertanyakan juga tadi disebutkan baik Fandi dan juga Pak Suria berkaitan dengan satu tantangan yang paling besar adalah nak membersihkan lumpur. Daripada lumpur itu cair sehinggalah pada lumpur itu mengering, itu juga satu tantangan. Tapi pada waktu ini saya nak bertanyakan tentang apa mungkin yang menjadi keutamaan bagi mangsa-mangsa Banjari. Apa prioritas pada waktu ini? Adakah soal bekalan makanannya ataupun soal rumah untuk didiaminya ataupun soal memerlukan sukarelawan untuk membersihkan. Tadi Pak Suria mengatakan tak ada gunanya kalau individu itu membersihkan rumah tetapi di kawasan secara keseluruhannya tidak dapat dibersihkan kerana akhirnya kalau hujan turun impaknya ataupun implikasinya terkena juga selepas itu kan. Jadi mungkin Pak Suria juga Fandi, apa mungkin prioritas yang paling utama waktu ini untuk membina semula kehidupan untuk masyarakat ataupun mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir? Pak Suria dan juga Fandi. Silakan, Pak Suria. Okey. Kalau ketahanan kebutuhan hidup saat ini ya semua bahagian itu kita harus penuhi. Sandangnya, ya pakaiannya, makanannya, pengrumahannya, ya. Itu semua menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Itu juga akan sangat berpengaruh pada, maaf saya dekat jalan ini, tidak ada suara agak keras. Itu akan berpengaruh pada kehidupan kita semuanya. Saya butuh tempat tinggal, benar. Alhamdulillah hari ini pemerintah melalui BNPB sudah mulai membagikan tenda-tenda BNPB sebagai hunian sementara. Hunian dari tenda. Sementara kemarin saya juga diajak berdiskusi dengan BNPB untuk mempersiapkan hunian sementara yang lebih tahan jangka panjang untuk masa lebih lama, bukan dari tenda, tapi dari bahan GRC, seperti rumah lah, buat barak, seperti barak. Dan salah satunya sudah dibangun, sedang dikerjakan hari ini, contoh di dekat kantor bupatinya Pak Fandi, ya, di dekat jembatan sebelah kiri di belakang PMI itu Pak Fandi, yang dikerjakan oleh teman-teman kita dari TNI. Itu contoh dulu, contoh bagaimana itu dikerjakan, apakah dengan biaya yang disiapkan itu mampu dikerjakan. Nah, itu kebutuhan utama dalam tempat tinggal. Pemerintah mulai bersiap, tapi dalam waktu singkat tentu pemerintah belum tentu akan bisa membagikan keseluruhannya, mempersiapkan untuk keseluruhannya. Mungkin satu-satu barak, satu-satu blok itu untuk 5 kepala keluarga butuh waktu sampai 3, 4, 5 hari lah, tergantung lokasi di mana dia bekerja. Nah, untuk 1.000, 2.000, 3.000 lebih kepala keluarga yang menjadi korban banjir hari ini, korban badai Senyap ini, tentu akan butuh waktu yang lama. Pak Presiden mungkin harus menurunkan pasukan lebih banyak lagi. Kalau tanggung jawab itu diserahkan kepada TNI ataupun Polri. Tapi tentunya dengan melibatkan masyarakat korban, itu akan lebih memudahkan lagi pekerjaan pemerintah. Nah, bekerja sama dengan masyarakat. Tentunya relawan-relawan yang hari ini sudah berkumpul di Aceh juga tentunya akan siap untuk membangun itu, karena itu kebutuhan kita semua. Nah, tinggal bagaimana pemerintah bisa mengkoordinir ini seluruhan relawan, bagaimana distribusi tenda ataupun hunian sementara, bagaimana distribusi pangan, hingga tersampaikan lebih merata ke titik-titik yang belum tersampaikan oleh masyarakat. Pemerintah yang punya kemampuan helikopter, kemampuan udara itu ya cepat bertindak, sehingga masyarakat kita yang jadi korban di tempat-tempat yang terisolir bisa mendapatkan bantuan. Okey. Fandi, mungkin memang sengaja saya tanyakan soalan itu kerana akhirnya saya nak untuk
kami ingin mengetahui juga bagaimana koordinasi bantuan itu dilakukan, kerana ini sudah tentu tantangan yang cukup besar untuk menjayakan koordinasi bantuan baik daripada relawan, daripada pemerintah, daripada pemerintah daerah kepada BNPB. Kerana saya nak merujuk kepada satu laporan berita yang mengatakan dipetik daripada Teddy Indra Wijaya, Setiausaha Kabinet, yang menegaskan gerak kerja kerajaan Indonesia dalam menangani bencana banjir dan tanah runtuh di Sumatera adalah usaha berskala nasional sejak tragedi ataupun bencana ini berlaku, dan ini sedikit sebanyak menjawab kepada cakap-cakap berkaitan dengan kenapa tidak diisytiharkan sahaja status bencana nasional, kerana ini merujuk kepada keperluan desakan untuk bantuan yang lebih banyak kan. Jadi mungkin Fandi boleh beri sedikit gambaran tentang dinamika koordinasi di lembaga itu bagaimana? Ya. Cik, dapat disampaikan memang kami juga ada melihat pernyataan dari Bapak Teddy. Memang pemerintah pusat memang sudah menurunkan tenaga untuk melakukan penanganan bencana ini secara nasional. Cuman permasalahannya di sini ada beberapa wilayah yang belum bisa diakses, sehingga banyak influencer sendiri yang datang membantu secara sukarela membawa bantuan. Karena keterbatasan, walaupun di dalam pernyataan menyatakan beberapa banyak helikopter yang datang, tapi di sini kami bisa melihat untuk wilayah kami tidak seberapa banyak helikopter yang datang. Apakah wilayah tengah nanti di sana di Tamiang mungkin ada, karena saya jauh dari lokasi. Memang pemerintah sudah berpusat memberikan bantuan baik dari logistik. Memang kita akui itu ada, Pak. Okey, Fandi, mungkin saya nak tanyakan juga dari segi kalau saya membaca satu lagi laporan juga berkaitan dengan bantuan antarabangsa. Saya petik apa yang dilaporkan ini. Bantuan antarabangsa daripada Badan Bukan Kerajaan NGO untuk mangsa bencana di Sumatera kini dibenarkan masuk. Ini dipetik daripada jurucakap pentadbiran Aceh, Muhammad MTA sendiri, yang mana mengatakan Kementerian Dalam Negeri Indonesia mengesahkan bantuan antarabangsa kepada kerajaan, government to government dibenarkan, tetapi bantuan antar kerajaan dengan kerajaan belum dimaklumkan. Mungkin boleh beri sedikit gambaran, kerana ini juga menjadi perdebatan atau perbahasan di media sosial, sehingga seperti yang Fandi katakan, influencer ataupun individu-individu yang tampil memberi ataupun meringankan sedikit bebanan pada masa banjir. Kerana itu juga kita nak bercakap tentang bagaimana individu-individu bangkit dalam situasi yang cukup getir ini, Fandi. Ya, Cik, sesuai yang Cik sampaikan, memang bantuan itu banyak yang masuk, tapi pemerintah Indonesia, kita nggak tahu pemerintah pusat ini kenapa tidak mengizinkan pihak negara luar masuk ke sini, kenapa harus NGO saja yang masuk. Harusnya kalau bisa dibantu oleh negara luar, mungkin persoalan yang kita bahas tadi mungkin akan lebih mudah diselesaikan. Jadi masyarakat tidak perlu mengungsi sampai hampir sebulan seperti ini. Kita berharap bantuan apakah dari negara luar ataupun melalui NGO bisa segera datang hadir untuk membantu masyarakat agar bisa segera mendiami rumahnya masing-masing. Karena di sini kami lihat, kalau wilayah kami di sini di PD Jaya, tidak semua masyarakat ini rumahnya hancur, tapi kebanyakan rumahnya masuk lumpur. Jika itu bisa dibersihkan seperti Pak Surya bilang tadi, kita membersihkan per kawasan, kemungkinan masyarakat bisa segera mendiami rumahnya masing-masing. Jadi jika dibiarkan terus-menerus, kita takutkan fondasi rumahnya rusak dikarenakan terendam lumpur ini terlalu lama. Sehingga rumahnya nanti harus diganti, dibangun yang baru.
Tapi jika seandainya bisa dibersihkan dengan segera, kemungkinan rumah itu bisa ditempati dan tidak menjadi lebih rusak daripada yang sekarang. Kita berharap juga NGO yang hadir ini bisa membawa masuk alat-alat berat untuk bisa membantu membersihkan rumah-rumah warga. Okey. Baik, saya ada lebih kurang dalam 5 minit akhir ini. Pak Surya mungkin boleh dikongsikan. Tadi dikatakan semangat juang orang Aceh ini cukup luar biasa dengan mengambil kira pengalaman dan juga iktibar yang berlaku bencana-bencana sebelum ini. Mungkin boleh dikongsikan, kita nak melihat kepada proses pemulihan pasca banjir dan juga komuniti berdaya tahan dan komuniti yang mampu untuk bangkit semula. Bagaimana warga Aceh, warga Sumatera Utara, Sumatera Barat ataupun di mana-mana kawasan ataupun lokasi yang terjejas akibat bencana ini dapat kembali bangkit semula? Pak Surya. Ya, memang dalam semangat syariat Islam yang dianut oleh warga Aceh, saya pikir pantang menyerah, untuk putus asa bila tertimpa bencana itu bukanlah sebuah bahagian daripada sisi-sisi keimanan kita kepada Allah. Ya. Kemudian jiwa saling tolong menolong antar sesama, antar saudara, antar tetangga, itu juga bahagian daripada syariat Islam. Nah, makanya masyarakat Aceh hari ini, walaupun dalam 1-2-3 hari pertama itu, ketika kita sudah mengetahui ada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di daerah dari PD Jaya sampai sebahagian PD Jaya dan terus sampai ke Tamiang sana, itu warga Aceh sudah mulai berbahu-membahu mengumpulkan dana, bagaimana cara bisa menghubungi, itu terus dilakukan oleh warga Aceh sampai dengan hari ini. Ya, walaupun pemerintah juga informasinya juga sudah turun di hari kedua, ketiga, dan keempat itu mereka sudah turun. Tapi saya bukan ingin abaikan peran pemerintah, tapi saya hanya berbicara dari segi masyarakat. Begitulah jiwa dan semangatnya orang Aceh, tidak dibantu oleh orang asing, dia tetap akan bangkit. Nah, untuk masa rehab, masa gawat darurat, tanggap darurat ini, yang awalnya oleh gubernur sudah diputuskan dalam 2 minggu awal, ini kan memang tidak cukup, karena memang ternyata walaupun kita mampu bangkit dengan semangat yang ada pada kita, tentu kita juga punya keterbatasan. Kita tidak punya peralatan, kita tidak punya banyak orang, banyak tenaga untuk bisa menjangkau titik-titik yang terendah. Jadi titik yang terendah menjadi titik musibah. Gitu. Apalagi titik-titik tertinggi di dataran tinggi Gayo dan segala macam. Sayang memang kawan-kawan kita saudara-saudara kita di dataran tinggi Gayo yang memang sampai 7 hari masih terisolir, belum mendapatkan bantuan apa-apa dari luar. Tapi sesama mereka sudah saling membantu. Sesama masyarakat, sesama tetangga di Gayo sana, di Gayo Bener Meriah, di Takengon, di Gayo Luas, itu sudah saling membantu. Saya bisa yakinkan itu karena saya sudah menghubungi ke sana. Nah, saya di Gayo Luas, yang hari ini dari 4 sudut transportasi ke kota itu, baru 1 yang terbuka. Itu mahasiswa saya ada yang sudah kembali ke sana. Saya sudah berhasil menghubunginya dan dia menceritakan bagaimana kondisi di sana. Dan saya sudah menghubungi 1 orang alumni, 2 orang alumni saya yang ada di sana. Saya juga mendapatkan bagaimana kehidupan mereka di hari-hari awal. Ya, nah, hari ini bandara sudah dibuka, walaupun bukan pesawat besar, pesawat kecil semacam Fokker atau Sea Air itu sudah bisa mendarat ke sana sehingga banyak bahan bantuan yang dari pemerintah bisa disuplai. Terus di Takengon juga demikian hal yang sama. Malah hari ini untuk Takengon dan Bener Meriah, mereka sudah mereka harus menempuh dengan berjalan kaki dari sana. Itulah semangat mereka untuk tetap hidup. Kami tidak dibantu, kami berjalan kaki untuk mencari makanan. Walaupun sampai mereka ke Biren, ke Aceh Utara atau ke Semawe, bukan bahan bantuan yang mereka dapat. Apa yang mereka dapat? Mereka harus membeli di toko. Sepatutnya ketika mereka turun, mereka itu diberikan bantuan beras, bahan pangan lain-lainnya, itulah yang mereka bawa. Tapi ketika mereka tidak mendapat, mereka tidak putus asa, mereka membeli. Malah mereka membarter
dengan cabai yang sedang panen, dibawa turun, ditukar dengan beras. Demikian semangat mereka. Saya dapat pastikan itu karena teman saya yang ketika dari konsultan sedang melakukan survei di lokasi Aceh Tengah, di Takengon, itu 5 hari baru bisa turun ke bawah, itu pun bersama masyarakat berjalan kaki, menempuh perjalanan naik turun jembatan yang terputus itu. Itulah semangat orang Aceh. Kami punya keluarga, kami harus menghidupkan mereka. Alhamdulillah hari ini pemerintah sudah membantu, NGO pun sudah dibuka pintu oleh pemerintah. Pemerintah masih menutup pintu G2G karena khawatir kejadian Australia terulang lagi. Nah, itu pemerintah punya pertimbangan. Alhamdulillah pemerintah sudah membuka NGO to NGO atau lembaga per lembaga. Ya, Uni Emirat Arab, bantuan yang diserahkan kemarin di Medan ditolak, harus dikembalikan, tapi ternyata hari ini tidak jadi ditolak karena dari bantuan G2G dirubah change menjadi NGO to NGO. Alhamdulillah itu sudah masuk. Dari Malaysia sendiri yang saya tahu versi Malaysia sudah awal-awal masuk di Tamiang masih menyimpan benderanya. Hari ini sudah membuka besar-besar benderanya, menempelkan di mobil tangki airnya, sudah ditampilkan dengan benar. Malaysian Relief Agency, Dr. Azwan yang saya kenal, yang saya temu di Banda Aceh juga sudah membuka diri. Teman-teman kita dari Muamalat Malaysia juga sudah. Jadi sudah banyak ini dari asing, dari luar, bukan Indonesia, bukan Malaysia saja. Tentu juga ada Buddha Suci dari Korea ya. Itu juga sudah malah membantu alat berat untuk membersihkan jalan-jalan di Aceh Tamiang. Artinya di sini pemerintah yang tadinya memang menutup diri dari bantuan asing dengan banyak pertimbangan, tapi dengan diskusi-diskusi ini sudah terbuka. Ada dasar pemerintah menutup itu dengan undang-undang yang sudah ditetapkan tentang kebencanaan tahun 2007 itu. Tapi memang itu kan kalau kita itu undang-undang, kalau itu kita terapkan dengan kaku terhadap kemanusiaan, itu seperti kata Yusuf Kala, ini kemanusiaan. Kita harus abaikan sedikit itu, kita harus lebih fleksibel menghadapinya. Nah, alhamdulillah pemerintah hari ini sudah lebih fleksibel dalam menerima bantuan, dan di lapangan pun kita melihat peran negara donor dari luar perlahan-lahan mulai masuk, mulai kita rasakan, kita rasakan dan kita lihat. Semoga ke depan koordinasi ini yang penting, koordinasi dari pihak pemerintah sebagai pelaksana, itu BNPB sebagai pelaksana, mengakomodir juga ini bantuan-bantuan asing ini mendata sehingga tidak terjadi penumpukan ataupun tidak terjadi penumpukan ataupun titik-titik terisolir masih tetap ada. Jadi sebaiknya di pemerintah mungkin seperti masa tsunami dahulu membuat sebuah badan rehab rekon, DRR dahulu namanya, ya kan? Nah, itu bisa lebih baik untuk melakukan koordinasi sehingga apa-apa yang dibinakan, diupayakan oleh pemerintah, apa-apa yang diupayakan oleh NGO, apa-apa yang diadakan oleh internasional NGO, itu bisa bersinergi untuk pemulihan kebangkitan semula warga Aceh ini sendiri. Ya, saya pikir itu hal-hal yang paling penting. Baik, segera di. Okey, mungkin secara ringkasnya Fandi boleh kongsikan apa 3 pelajaran utama yang perlu diambil kira oleh kebajikan ataupun oleh pihak pemerintah dengan mengambil kira juga tahap waspada jika ada lagi sekel ataupun kitaran bencana yang akan berlaku pada masa akan datang. Secara ringkasnya Fandi. Yang untuk saat ini kita menginginkan agar hutan kita ini dijaga. Karena sekarang sungai kita sudah mulai dangkal semua. Mudah-mudahan ketika terjadi hujan, kita tidak lagi merasa takut. Sekarang hampir semua masyarakat ketika hujan sudah mulai turun deras, itu rasa waspada terhadap banjir itu sudah sangat terasa. Hampir semua orang nggak bisa tidur setiap malam. Mudah-mudahan hutan kita bisa dijaga, sungai-sungai kita segera dikeruk agar airnya bisa mengalir langsung ke laut. Okey.
Baik, terima kasih Fandi Irawan, Sukarelawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSKPD Jaya Aceh. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Pak Surya Bermansyah, Pensyarah Fakulti Kejuruteraan Universitas Shah Kuala yang merupakan pengasas komunitas warga kota, yang mana kedua-dua Fandi dan juga Pak Surya berkongsi keadaan terkini apa yang berlaku hampir sebulan bencana banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di beberapa provinsi di Pulau Sumatera sejak sebulan lalu. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Wani, saya Fauzizin Sahuman.